Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku Karlina. Untuk video kali ini seperti biasa kita akan ngomongin soal karir dan perkantoran. Nah tapi sekarang aku nggak sendiri nih, aku ngajakin lagi temen aku. Tara, Halo. aku ngajakin temen aku namanya Ardi, so stay tune dan kemana-mana ya. Disclaimer, video ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan ketik tombol loncengnya ya. Hai semuanya, balik lagi sama aku Karlina. Di samping aku ada opa-opa. Halo semua. Opa Korea apa lokal? Lokal. Lokal. Di mana emang? Di Bogor. Oh lokal, opa Sunda. Oh kenalan dulu dong Di, kenalin siapa namanya? Hai guys, gue Ardi, gue dari Bogor. Udah. Umur berapa? Umur 20 sekian lah pokoknya. Kayak umur 20 sekian. Masih kepala dua. Oh masih kepala dua. Ini dulu dia kuliah di mana sih Di? Lupa aku. Di Bandung, ITB, Di ITB, jurusan apa? jurusan farmasi. Jurusan farmasi. Jadi hari ini kuliah di ITB jurusan farmasi. Basically di sini kita akan ngomongin soal karir path-nya Ardi nih. Gitu. Jadi pertama kali tuh sebenarnya setelah lo lulus tahun berapa? Gue lulus tahun 2017. 2017. Terus habis itu pertama kali ngelakuin karir tahun berapa dan di mana? Pertama, jadi begitu lulus, selama 2 bulanan kurang lebih itu gue masih ngeplay kan dalam 2 bulan itu ke beberapa perusahaan, dan salah satu perusahaan yang menerima gue itu di Nutrifood. Nutrifood. Keren banget. Yang dijual tuh apa aja sih dari Nutrifood? Brandnya itu ada Tropicana Slim, pasti sering denger dong. Iya, Tropicana Slim. Kemudian ada Hilo, terus juga ada Elmen, terus ada Nutrisari, dan ada brand baru juga sih sebenarnya. Brand Lokalate. Ate. Lokalate. Jadi Lokalate. yang Lokalate. demen ngopi itu wajib beli Lokalate. Oke, promosi Pak. Wajib beli nanti apa namanya, berarti itu dia emang specifically dia ngejual yang produk-produk tapi yang nutritious gitu ya, yang fokus ke nutrisi. Betul. Gitu. Jadi kalau di Nutrifood itu mereka believe bahwa kesehatan dan kenikmatan itu akan berjalan bisa dengan barengan. Jadi nggak perlu kalau lu sehat itu harus yang nggak enak. Tapi nggak perlu juga kalau misalnya lu makan yang nggak enak itu bakalan nggak sehat gitu. Jadi ini berusaha untuk dibalancein. Jadi makanan sehat itu enak juga loh. Tuh makanan sehat juga enak. Nggak sih. Terus sebenarnya kalau misalkan pertama kali masuk di sana lo sebagai apa dan kayak kerjaan lo tuh ngapain sih? Pertama kali gue masuk sebagai distribution development. Jadi dalam beberapa bulan pertama itu gue ditempatkan di salah satu region di Jawa Tengah. Nah itu mungkin masih dalam fase training. Jadi gue di sana banyak belajar terkait menghandle distribusi, ketemu dengan pihak distributor, melihat persebaran toko di area itu seperti apa sih, produk-produk kita ada di mana aja. Itu berarti di tahun pertama lagi training. Terus Setelah itu habis 3 bulanan itu gue ditawarin untuk ke HO. Jadi di HO itu ada lowongan baru, mungkin posisi baru. Jadi mungkin dilihat gue lebih suits ke sana. Jadi di sana gue support tim modern trade. Ya dari situ gue membantu mulai dari segi analytical, data, kemudian kolaborasi dengan tim kamunya. gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu nih, modern trade itu misalkan kan pasar itu kita bagi ya. Jadi ada kalau misalkan secara general sih biasanya pasar tuh ada 3. Jadi yang pertama tuh ada general trade tuh kayak macam yang warung, kelontong, terus habis itu
grosir, pasar. Nah itu kita bilangnya general trade. Kalau modern trade itu kayak misalkan Alfamart, Indomart, terus lain Superindo, pokoknya yang asalnya tuh yang ada di mall yang biasanya. adem dan ada di mall juga. Itu modern mall. trade, sama satu lagi e-commerce ya. E-commerce, kalau e-commerce ya kayak Shopee gitu-gitu. Nah, Ardi itu katanya spesifikally dia bantuin anak-anak modern trade ya jatuhnya. Yes, betul. Jadi sebagai bocoran nih, sebenarnya Ardi ini adalah adalah peers baru aku di Mondelez. Jadi sebenarnya dia tuh baru masuk kapan ya nih ke Mondelez tuh? Di bulan Mei akhir. Mei akhir, lagi corona, tau nggak? Lagi kayak kita lagi bloody banget kan. Sebenarnya kalian kalau mau tuh ketika corona tuh kita kerjaannya malah jauh lebih parah gitu. Tapi Ardi ini dia masuk ke Mondelez jadi peers aku. Sebenarnya basically tuh nggak pernah nganggur kan. Jadi kayak habis lulus langsung cuma 2 bulan. Lulus ya sebenarnya ada lah pesta-pesta dulu lah, menikmati graduation dong gitu, once in a lifetime gitu. Jadi kita traveling dulu, santai-santai dulu. Abis itu baru kita mikir juga dong kehidupan kita ke depan mau ngapain. Bener banget. Terus Jangan lupa untuk happy yang pertama itu. Iya sih, ya kan kalau kerjaan juga harus happy. Jangan ambis-ambis banget lah. Ya biasanya. Harus balance. Gitu. Nah, jadi happiness and money kan first gitu. Gitu. Nah, sedikit menarik sih kan Nutrifood ini dia ngejualin semua produk-produk yang sangat sehat. Tapi sebenarnya Ari tuh pernah bilang kalau di sana tuh kayak lifestyle-nya tuh sehat banget. Bisa diceritain nggak sih kayak sesehat apa? Basically gue pas denger tuh kayak serius gitu. Tapi Adi ceritain dia langsung. Nutrifood itu kayak sesehat apa sih gitu culture-nya? Oke, jadi basically yang pertama itu ada namanya batasan gula, garam dan lemak secara harian. Nah, mungkin teman-teman juga sering dengar kalau misalnya teman-teman mengikuti pola diet gitu kan. Jadi pasti ngukur antara 3 faktor itu. Yang pertama gula itu dibatasin maksimal 4 sendok makan atau sekitar 50 gram sehari maksimal. Kayak makan pagi tuh gimana, terus makan siang gimana, apakah ngemil itu boleh atau enggak gitu. Let's say kayak misalkan nih kita ke kantor jam 9 lah ya, jam 9 sampai jam 6 gitu. Itu tuh kayak gimana sih kita polanya? Ya mungkin yang bisa gue ceritain, jadi pagi-pagi berdasarkan pengalaman pribadi gue itu biasa di pantry ada kan satu makanan gitu, entah teh, entah kopi atau apa. Nah itu gue biasa nyeduh kopi atau teh dulu kan di situ. Nah, biasanya teh atau kopi itu kita pakai gula dong. Oh iya benar. Jadi gulanya itu kita masukin. Nah gulanya di Nutrifood itu udah diganti sama Tropicana Slim. Iya, Tropicana Slim semua. Yang zero calorie. Zero calorie. Itu salah satu produknya. Kemudian terus? Biasa ada cemil-cemilan juga. Nah di pantry-nya itu ada cemilan cookiesnya Tropicana Slim juga yang zero sugar. Zero sugar. Itu cemilannya cookies. Cemilan di pantry. Lanjut. Kemudian lanjut ke makan siang kan. Makan siang. Makan siangnya itu kalau gue di kantin. Di kantinnya itu sebenarnya udah ditakar nih sama expert-expertnya, sama bagian health-nya itu supaya dibatasin kandungan MSG, kandungan gula, kandungan lemaknya. Jadi tetap sehat gitu makan di sana. Tetap enak juga sih yang pasti. Gitu. Enak dan sehat. Enak dan sehat. Jadi itu kayak sampai makan siang dan kayak pagi, even kayak sampai minum kopi sama teh juga sampai dihitung gitu. Makan siang sampai dihitung juga. Makan siang ya dihitungin dong. Pasti. Kan kita tetap menjaga asupan gula, garam dan lemak gitu. Itu dari asupan dong yang dimakan gitu. Ya misalkan nih kita iseng aja gitu. Kan kalau aku tuh honestly sering banget GoFood nih. Sering GoFood gitu ya. GoFood ya whatever gitu, lo bisa pesan apa aja ketika makan siang. Nah kalau di sana lagi GoFood itu iseng pesan ya KFC atau McD itu gimana dong? Gimana kan kalian berbeza gitu maksudnya. Oke, jadi sebenarnya kalau mau GoFood ituan bukan dilarang ya, tapi boleh aja. Cuman? Tapi jangan sering-sering gitu loh. Oh, Jangan dinyinyirin nggak? Ntar ya tahu sendiri lah, nggak sesuai dengan
prinsip perusahaannya, visi misi yang dibawa. Iya. Jadi emang sesehat itu ya? Jadi ya harus dilakukan dengan perbuatannya juga dong, mencerminkan juga perbuatannya gitu. Jangan sampai cuma ngomongnya doang. Gitu. Oh jadi nggak cuma jual, tapi kalian tuh yang menjual pun menerapkan itu sebenarnya. Sehat. Tapi seriously selain yang dimakan, gini, basically aku tuh di kantor selalu ada kayak kelas Zumba dan kita tuh kayak punya treadmill gitu, tapi terus ada pingpong gitu, tapi kayak jarang banget orang pakai itu gitu. Tapi kalau di sana tuh sampai kayak kan katanya lifestyle itu kan balance nih, kayak selain kita dapat nutrisi, kita juga harus exercise. Di sana ada nggak sih kayak gitu? Betul. Jadi kalau tiap sore di atas jam 5 itu biasa ada kelas yoga, Zumba. Itu ganti-gantian sih, body pump, tergantung instrukturnya. Jadi kita panggil instruktur untuk datang ke kantor di satu ruangan gede. Itu kita langsung exercise bareng, body combat, macam-macam. Tiap hari. Itu tergantung mengikuti jadwal instruktur ya. Tapi sebisa mungkin sih tiap hari gitu. Tiap gratis ya? Gratis dong. Oh my god. Nggak usah tuh bayar fitness. Iya, terus kalau misalnya teman-teman yang nggak mau ikut kelas, di sana juga ada gym. Ada gym, bisa dipakai ketika makan siang, pagi. Jadi orang makan siang pun masih ada gitu orang-orang yang nge-gym di waktu makan siang istirahat gitu. Ini speechless sih, kayak gym treadmill gitu. Itu kalau buat yang hidupnya sepanjang hidup itu di diet gitu kayak aku diet mulu tapi kayak makanya tetap nggak dijaga. Itu kayak heaven banget sih. Nah itu sih, jadi diajarin juga loh untuk nge-balance diet yang sehat itu seperti apa. Jadi nggak cuma ngebatasin pola makan, tapi juga dari segi exercise-nya juga harus imbang gitu. Itu kalori yang dibakarnya juga harus ada. Itu teman-teman, menurut kayak sepengalaman aku mendengar seluruh perusahaan gitu ya secara kasar, ini kayaknya tersehat se-Indonesia kali. Apa gimana sih? Kayak beneran unik sih memang. Begitu gua masuk pertama kali juga, wow, it's amazing. Kita kerja, tapi kita juga sehat gitu. Jadi enggak. Oh iya, ada satu lagi unique fact sebenarnya. Jadi tiap 6 bulan itu karyawan diukur persen body fatnya berapa, pakai alat-alat yang biasa di gym itu loh, buat ukur persen body fat, muscle-nya berapa, kayak gitu-gitu. Oh my god. Jadi benar-benar kelihatan loh, kalian tuh sebenarnya sehat apa enggak sih gitu. Ya ampun, gue tuh cuma pernah diukur sampai kayak fat gitu ya di tempat fitness. Terus kalau misalnya kalian ada yang misalnya obese atau misalnya kurang sehat, nanti ada counselor-nya gitu loh yang mengajukan untuk ikut programnya gitu, mau ikut programnya atau enggak gitu. Jadi dihitungin makannya apa, kemudian olahraganya seperti apa, dibikinin polanya gitu programnya. Dengar nggak? Ini unik, maksud aku tuh kayak se-concern itu sama kesehatan. Maksudnya ya ampun dijagain banget. Ini kayak mind blowing banget sih, karena gini, honestly di semua perusahaan itu tidak pernah ada yang se-ekstrim itu. Maksudnya itu bukan ekstrim ya, tapi tidak pernah ada yang kayak se-concern itu sama kesehatan. Jadi kayak wajar lah kalau misalnya kita dapat kayak BPJS kesehatan gitu-gitu, itu biasa gitu kan. Kayak ke rumah sakit kita udah ngebayar lagi dan pakai asuransi, itu biasa gitu. Tapi itu tidak pernah ada perusahaan yang benar-benar mengukur apa yang kita makan, tiap hari exercise, terus 6 bulan sekali kita dilihat badan kita, diperiksa gitu, apakah kita tuh sehat atau enggak. Itu jadi ya mungkin salah satu pikirannya juga bahwa karyawan yang sehat akan lebih produktif. Bener sih, itu setuju banget ya. Buat perusahaan-perusahaan lain mungkin boleh ditiru Nutrifood. Kalau maksudnya quote unquote secara kesejahteraannya di sana gimana? Kayak maksudnya you know lah, kayak healthy and money come first. Sebenarnya ya cukup kompetitif juga kok, di atas rata-rata pasar. Actually. Yes. Bisa maksudnya nggak perlu iniin sih kan, tapi sampai double di situ sih. Terakhir ya. Iya. Jadi kayak komplit gitu ya. Complete package. Balance banget, complete package. Dan itu ini amaze me banget sih, Di. Jadi kayak serius ya, maksudnya
karena emang yang kayak aku bilang tadi, kayak company tuh, semua company tuh culture-nya tidak segitunya gitu. Mau di e-commerce gitu, ataupun mau di company yang multinasional apalagi lokal, mungkin BUMN juga nggak kayak gitu, kayak pemerintahan juga nggak kayak gitu. Kayak sumpah mungkin masih menjadi pionir gitu ya. Tapi in the future I hope maybe other company will replicate ya. Replicate. Yeah. Aku juga setuju sih, kayak emang penting banget untuk kita bisa sehat, happy, dan semuanya balance gitu jadinya. Oke, aku setuju banget sih, karena karena karyawan yang sehat itu akan lebih produktif, itu benar banget. Ya ampun, it still amaze me, tapi kayak ini serius ya, aku tuh sebenarnya udah sempat ngobrol dan nanya-nanya, tapi ketika dia ngobrol di sini tuh aku malah masih merinding karena banyak banget fun fact yang wow gitu, keren banget. Nutrifood, sumpah keren banget. Ya kalau misalnya mau cross check boleh lah di visit websitenya, di visit sosial medianya. Ini sosial media di sini, terus websitenya juga di sini. Nanti kalian bisa ngecek aja ya. Ngeceknya gitu. Oke, thank you banget Di. Kayak it's really nice talk and amazing talk. Karena aku belum pernah ngadarin company dengan culture seperti itu. Itu keren banget sih. Thank you so much ya. Thank you for having me. Oke, thank you. Oke. Oke semuanya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa follow Ardi. Ini Instagramnya ada di bawah. Follow ya. Sip, tunggu follow-nya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, terus share dan juga komen video aku supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah semuanya. Terima kasih.